Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai jurnal penyesuaian pada akuntansi perusahaan jasa. Saya Kristina Kurniawati akan memulai materi mengenai jurnal penyesuaian adjustment perusahaan jasa. Istilah adjustment atau penyesuaian, saldo-saldo yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya satu tahapan setelah kita menyusun neraca saldo. Di dalam siklus akuntansi, pengumpulan bukti transaksi, kita mencatat ke dalam jurnal umum sesuai dengan kejadian-kejadian kronologisnya, dan setelah itu kita memposting proses pemindah bukuan data akuntansi dari jurnal ke buku besar. Tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran pengaruh transaksi yang terjadi terhadap setiap akun-akun di dalam buku besar. Setelah itu, kita akan membuat neraca saldo. Dalam neraca saldo, proses pada akhir periode ada pengaruh-pengaruh dalam penyesuaian jurnal penyesuaian. Jurnal bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian. Jurnal ini juga berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Kita akan membahas yaitu beban dibayar di muka. Ada beberapa akun yang saya tuliskan di sini, yaitu sewa, iklan, asuransi, bunga. Jadi tergantung dari kejadian akun-akun yang pengaruh di dalam jurnal penyesuaian. Ada dua anggapan. Yang pertama dicatat sebagai harta adalah nilai yang terpakai atau nilai yang sudah dibayarkan. Rumusnya, harta sama dengan beban di debit, harta di sisi kredit. Artinya, di dalam AJP, beban sewa di debit, nilai harta lancar sebagai sewa dibayar di muka, ini posisinya di kredit karena sudah dibayarkan. Andai kata saya menanyakan tentang iklan, berarti di sini beban iklan, di bawahnya adalah sisi kredit, iklan dibayar di muka. Anggapan yang kedua dicatat sebagai beban. Beban sama dengan harta di debit, artinya harta sewa dibayar di muka yang masih ada, beban sewa di posisi kredit. Ini dicatat sebagai beban karena nilai yang masih tersisa atau yang belum dibayarkan. Berikutnya yaitu akun perlengkapan. Ada dua anggapan. Yang pertama adalah dicatat sebagai harta, nilai yang sudah terpakai. Harta sama dengan beban di debit, harta di kredit. AJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan nilai yang sudah terpakai. Misalnya, beli perlengkapan senilai 2 juta. Yang sudah terpakai nilainya adalah Rp500.000. Maka Rp500.000 itulah yang digunakan di dalam dicatat sebagai harta. Anggapan yang kedua yaitu dicatat sebagai beban atau nilai yang masih ada. AJP-nya yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan, nilai yang masih tersisa. Karena di sini posisi debit, hartanya masih ada. Yang berikutnya yaitu beban yang masih harus dibayar. Artinya suatu kewajiban untuk pembayaran tenaga kerja, maka yang belum dibayarkan maka dituliskan di sini beban gaji timbullah utang gaji di posisi kredit. Berikutnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima. AJP-nya piutang sewa pada pendapatan sewa. Piutang sewa di sini adalah aktiva lancar yang belum diterima di kemudian hari. Pendapatan diterima di muka di sini bisa sewa, asuransi, iklan, bunga. Ada dua anggapan. Yang pertama dicatat sebagai
pendapatan yang belum diterima. AJP-nya pendapatan iklan di debit pada iklan dibayar di muka di posisi kredit. Iklan dibayar di muka ini adalah sebagai harta. Pendapatan sesuai dengan rumus di awal yaitu bersaldo normal, ini posisinya di kredit kalau apabila kita sudah menerima. Karena belum diterima, maka dicatat sebagai pendapatannya itu pendapatan iklan pada iklan dibayar di muka. Harta kita belum diterima nih. Anggapan yang kedua dicatat sebagai utang yang sudah diterima. Uang yang diterima tapi iklannya belum ditayangkan. Artinya iklan dibayar di muka, harta masih ada atas pendapatan yang posisinya di kredit. Pendapatan iklan yang sudah kita terima. Nilai iklannya dibayar di muka, posisinya di debit. Dicatat sebagai utang. Berikutnya yaitu penyusutan aktiva tetap, bisa kendaraan, bisa mesin, dan di sini saya memberikan contoh yaitu pada aktiva tetap yaitu akun peralatan. Berapa harga peralatan? Ini ada masanya, penyusutannya berapa? Misalnya senilai taksiran masanya 10% penyusutan. Maka AJP-nya itu beban penyusutan peralatan di debit senilai berapa dari 10%-nya pada akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit. Kalau di sini kita pertanyakan peralatan penyusutannya pada kendaraan, maka di sini kendaraan. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini mesin, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Di sini saya memberikan contoh pada penyusutan aktiva tetap peralatan. Demikianlah materi jurnal penyesuaian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.